Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari pada malam hari ini kita mulai ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita berikan satu pujian yang terbaik, penyembahan sebagai pengagungan kita kepada Dia, Allah yang penuh kuasa. Ku nyanyi, haleluya. Bapakku datang
ketika Engkau bersama dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak gelisah, karena Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah penghiburan di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, oleh karena kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau anugerahkan dalam kehidupan kami pada sore hari ini, untuk kami dapat memenuhi panggilan Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan di lewat ibadah ini kami terus membangun hubungan, kami terus membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Ketika Engkau bersama di dalam kehidupan kami, ada satu kekuatan dan satu pengharapan yang boleh kami dapatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami, bahwa kami boleh merasakan hadirat Tuhan ketika kami beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Kau itu memberkati pada ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD. Kami serahkan pelayan-pelayan perjamuan kudus, operator, pembuatan YouTube, maupun hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Biarlah semua di dalam pengurapan darah-Mu yang kudus, sehingga pelayan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya segera tiba di tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin meluk berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, akan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tidak terukur kasih Tuhan kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib, gantikan diri kita untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita di dalam kehidupan yang baik dalam kerajaan surga. Untuk itu pada malam hari ini, biarlah kita memberikan satu persembahan pujian yang terbaik sebagai bukti rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Tak terukur kasih Yesus. Kasih-Mu
persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib hanya karena untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Karena salib hanya Kau Tuhan di hidup. mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Setelah kita mulai mendatangkan firman kami, kesempatan ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan yang nyata atas kami Tuhan. Tuhan, pujian boleh kami naikkan, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tapi saatnya kami akan berkenan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati pikiran kami,
Kami boleh fokus Tuhan untuk Yesus mendengarkan firman-Mu seperti Maria Tuhan yang taat dan setia mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang diberikan kepada kami itu dari Tuhan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan Yesus. Jika masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu konsentrasi kami dalam penyampaian firman-Mu, kami bersatu hati, kami terlebih di dalam nama Yesus. Kami percaya rohani rohani Roh Kudus-Mu lebih rohani kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Semaya ini hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Langsung saja kita buka untuk PA kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11, perkataan dan perbuatan yang baik. Dan kita sudah menyelesaikan untuk masalah perkataan ini. Sekarang kita akan berbicara masalah perbuatan yang baik. Ini adalah tuntutan dari Tuhan dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas kita ini percaya, dipanggil untuk percaya, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk diproses, untuk diperbarui oleh Tuhan supaya kita mengenakan kodrat ilahi dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang baik. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan. Jadi setiap orang yang menginginkan hari-hari baik di dalam kehidupannya, yang pertama dia harus menjaga lidahnya. Yang kedua, dia harus menjauhi kejahatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini adalah tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya sebatas percaya, tidak sebatas beriman kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita itu harus didapati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Jadi kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk mengembalikan kehidupan kita. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, ketika manusia itu belum jatuh ke dalam dosa, mereka adalah orang-orang yang mengenakan kodrat ilahi ini, yaitu salah satunya perbuatan yang baik. Nah, untuk itu kepada kita yang percaya kepada Tuhan harus memahami akan hal ini. Jadi harus ada tujuan dalam kehidupan kita ini. Jadi tidak sebatas kita ini hidup, tidak sebatas kita melakukan aktivitas kita, tetapi dalam kehidupan kita harus ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kita kerjakan. Nah, untuk melakukan perbuatan yang baik ini memang tidak mudah. Kenapa? Karena kodrat kita itu adalah kodrat berdosa. Status kita itu adalah orang yang berdosa. Jadi lebih gampang berbuat dosa daripada berbuat baik.
Nah, itu bahkan kemarin sudah kita baca. Ketika kita di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk tidak bisa berbuat yang baik. Nah, Kristus itu adalah pokok anggur, dan kita adalah jalan-jalannya. Kalau seseorang tidak melekat kepada Tuhan, tidak melekat kepada sumbernya, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini. Dan Kristus itu adalah sumbernya, sumber perbuatan baik. Nah, itu sebabnya kita harus menyerap apa yang ada dalam pribadi Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyerap apa yang ada dalam pribadi Yesus? Kita harus melekat kepadanya. Bagikan caranya melekat pada pokoknya. Dari sanakah kita akan mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan perbuatan yang baik ini. Nah, sebabnya Rasul Paulus sampai dia mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7, kita baca Roma pasal yang ke-7. Untuk keinginan berbuat baik itu ada, tetapi apa yang dilakukan bukan apa yang dikehendaki. Kenapa? Karena dosa yang mengikat, karena dosa yang membelenggu dalam kehidupan. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa ini yang mengendalikan, dosa ini yang menuntun kita untuk kita itu tidak bisa berbuat yang baik, walaupun ada keinginan. Kan banyak orang mengatakan sajari mono, aku ingin, tidak gampang marah, tidak gampang nusuk, tidak gampang bentak orang. Sebenarnya punya keinginan untuk itu, tetapi praktek hidupnya tidak seperti itu. Sebenarnya aku terlalu ingin loh berbuat yang baik. Kalau hubungannya dengan Tuhan, sebenarnya aku kepingin loh, satu minggu itu bisa 3 kali ibadah. Aku kepingin setia, hanya kepingin, tidak ada kemampuan untuk melangkah. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan. Karena ada keinginan untuk berbuat yang baik, ada keinginan untuk setia kepada Tuhan, tetapi prakteknya berlawanan dengan keinginan. Kenapa yang mengendalikan itu adalah dosa? Seperti apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, tidak ada anak itu yang tidak ingin tinggal di rumah. Kenapa orang gerasa itu kok senang tinggal di kuburan? Bukan karena kemauannya, tetapi kemauan roh jahat yang menguasai dalam kehidupannya ini, yang membuat dia tidak suka tinggal di rumah. Sebenarnya anak itu pasti kerasa tinggal di rumah. Apalagi kita ini disebut anak-anak, seharusnya kita ini kerasa tinggal di rumah Tuhan. Kok ada rumahnya, daripada tinggal di tempat yang lain. Kan sana tinggal di rumahnya. Rumahku itu adalah istanaku. Walaupun banyak rumah yang bagus di luar sana, kita lebih kerasa tinggal di rumah sendiri. Mungkin banyak hiburan di luar sana, kita lebih kerasa di rumah kita sendiri. Kalau orang itu dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan roh jahat.
bukan dikendalikan oleh dosa. Kalau dikendalikan oleh dosa tidak kerasan. Namanya gelap dengan terang itu tidak akan bisa nyambung. Kalau Tuhan itu sebagai terang, hidup kita masih diwarnai kegelapan, tidak bisa nyambung. Ya susah untuk kita bisa terasa. Tinggal di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, itu tidak dirasakan dalam kehidupannya. Jadi orang kalau bisa merasakan persekutuan dengan Tuhan, dia akan betah. Dia akan betah. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi pada hakikatnya kita nggak bisa untuk melakukan perbuatan yang baik. Rasul Paulus saja sebagai seorang rasul yang luar biasa. Aku kepingin untuk berbuat yang baik, tapi bukan perbuatan baik yang aku lakukan, tapi justru perbuatan yang jahat karena dosa yang ada di dalam dirinya. Nah, itu sebabnya dosa ini yang perlu dibereskan. Dosa inilah yang perlu diselesaikan, yang mengikat kehidupan kita ini. Ya. Tetapi luar biasa untuk Rasul Paulus ini. Ya. Dia katakan itu ketika dia itu belum percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi ketika dia sudah menjadi rasul, ya, dia berubah 180 derajat. Memiliki suatu kehidupan yang sangat luar biasa setelah dia itu mengenal kepada Tuhan. Walaupun dulunya dia itu adalah orang yang ganas, dijelaskan dalam 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 1. Itu kesaksian Rasul Paulus. Saya dulu adalah orang yang ganas. Saya adalah orang yang benci dengan jalan Tuhan. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia berubah di dalam kehidupannya. Kalau dulu yang dikejar itu hanya pujian, yang dikejar hanya kedudukan, yang dikejar hanya kemuliaan dunia ini. Tapi setelah dia mengenal akan kebenaran, semuanya dianggap sebagai sampah dalam hidupnya setelah dia mengenal kepada Kristus. Dia mengalami satu pembaruan, dia mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Ya, ini sebenarnya harus menjadi pengalaman dalam kehidupan kita setelah kita itu mengenal kepada Kristus. Nah, itu tergantung pada kita sejauh mana kita ini memiliki hubungan dengan Kristus. Jadi tidak hanya sebatas kita ini sudah pokoknya percaya. Nah, harus ada kemajuan. Ya, harus ada peningkatan dalam kehidupan kita. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang akan mengubah kehidupan kita ini. Jadi tuntutan Tuhan dalam hidup kita itu tidak sebatas kita ini percaya kepadanya. Nah, sebabnya Yakobus mengatakan kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seperti manusia yang tanpa roh, tubuh tanpa roh. Nah, bagaimana tubuh tanpa roh? Ya mati, tidak ada kuasanya apa-apa. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita baca di dalam Kejadian pasal 4. Itu sebabnya kita perlu, ya, Kejadian pasal 4. Bagaimana Tuhan itu mengingatkan kepada Kain. Ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika
berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Ya, sampai ayat yang ke-7 saja ya. Tuhan mengingatkan ya kepada Kain ini, kalau kita tidak ada keinginan untuk berbuat yang baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu hati kita, menggoda kehidupan kita untuk kita berbuat dosa. Ini peristiwa ini terjadi sebelum Kain itu membunuh Habel. Ketika Kain ini sudah timbul iri hati, timbul sakit hati karena persembahannya yang ditolak oleh Tuhan. Dan sementara persembahan Habel adiknya berkenan kepada Tuhan. Kalau dalam Ibrani itu dijelaskan karena persembahan Habel itu lebih baik daripada persembahan Kain. Ya, kalau pada zaman dulu seperti Kain dan Habel itu, setiap persembahan yang berkenan itu langsung ada api dari langit membakarnya. Berarti itu persembahan itu diterima oleh Tuhan. Persembahan itu berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika dia melihat bahwa persembahannya itu tidak berkenan kepada Tuhan, dia sakit hati. Yang seharusnya dia minta ampun kepada Tuhan, memperbaiki persembahannya, tetapi sebaliknya malah sakit hati dengan adiknya Habel itu. Ketika timbul iri hati, timbul sakit hati, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sampai melakukan lebih dalam lagi. Ketika kamu tidak berbuat yang baik, dosa itu sudah mengintip di depan kamu. Tuhan itu sudah tahu. Sebenarnya untuk mencegah dari Kain ini untuk tidak berbuat dosa, ketika timbul sakit hati, kalau tidak cepat diselesaikan, maka akan melakukan perbuatan yang lebih lagi. Ya, jadi kalau kita sudah ada keinginan yang tidak baik, itu cepat harus diselesaikan. Dosa itu sudah mengintip di depan kita. Sebenarnya Tuhan itu terus mengingatkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Karena dia diingatkan, ya tidak mempedulikan peringatan daripada Tuhan, langsung. Dan akibatnya sampai kepada pembunuhan yang pertama yang dilakukan oleh Kain. Karena dosa, dan dosa itu memang merusak segalanya. Ya, manusia yang baik jadi tidak baik. Manusia yang seharusnya mengasihi timbul membenci. Ya, semua itu dirusak karena dosa itu. Dan dosa itu terus berkembang. Dan pertama kali kan hanya pertengkaran antara Adam dan Hawa. Hanya itu yang pertama kali, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, setelah itu timbul poligami. Itu perkembangan dari dosa. Tuhan itu menciptakan adanya satu laki-laki, satu perempuan. Ya, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, kalau kita baca selanjutnya, yang pertama dosa ini, ya dosanya Kain ini membunuh, setelah itu poligami dan seterusnya. Pasal yang ke-6 rusak manusia. Ini perkembangan dari dosa. Dosa itu terus semakin berkembang. Dan sebabnya dalam kitab Wahyu kita diingatkan, yang jahat akan semakin jahat,
Yang suci akan semakin disucikan, yang benar akan semakin dibenarkan. Nah, kita ini tinggal di wilayah mana? Ya, jadi manusia tidak bisa pilih yang lain. Kalau dia suci ya terus disucikan. Hidup yang benar akan terus dibenarkan. Tetapi orang yang berbuat jahat akan semakin jahat, yang najis akan semakin najis, yang kotor semakin kotor. Dan sebabnya kita harus tinggal pilih kita ada di wilayah yang mana. Kita sendiri yang bisa merasakan itu ketika kita terus-menerus mau dibenarkan lewat firman Tuhan kehidupan kita. Terus-menerus kita disucikan lewat firman Tuhan dan kita mengikuti gerak daripada firman. Berarti kita ada di wilayah ini. Kalau orang nggak mau dikuduskan, orang nggak mau disucikan, orang nggak mau dibawa kepada kebenaran, ya ada di wilayah ini. Wilayah yang najis bertambah najis, yang jahat bertambah jahat. Dan semua apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan dalam penghakiman. Jadi sebelum kita itu bertindak, kita harus memikirkan itu, merenungkan itu. Ya. Kita semua akan menghadapi kekekalan. Ya. Sebabnya harus kita perjuangkan hidup ini untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan saat ini menghendaki kita untuk bisa berbuat baik, ayo, nah kita berbuat yang baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita bisa berbuat yang baik? Yang pertama tadi kita harus melekat kepada Tuhan sebagai sumbernya. Dan yang kedua, Tuhan itu akan mengerjakan dan menggerakkan hati kita supaya kita itu bisa berbuat yang baik. Kita digerakkan, kita dituntun, kita dibimbing. Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini loh hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah mengerjakan, ya, ayat 13 itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan itu mengerjakan kehidupan kita. Tuhan yang mengerjakan kemauan kita supaya kita bisa berbuat yang baik. Lalu tujuannya supaya tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Jadi ini sasaran Tuhan, ini tujuan Tuhan, supaya kita bisa menjadi bintang-bintang yang bercahaya, yang menerangi dunia yang syarat dengan kegelapan ini. Jadi tujuan Tuhan menempatkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang rusak ini supaya kita ini menjadi terang di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, supaya kita tidak ikut bengkok, supaya kita tidak ikut dalam kejahatannya. Justru ketika kita dapat memancarkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela.
Jangan mengatakan wong yang lain aja seperti itu. Enggak. Kita memang beda. Ya. Walaupun statusnya mungkin anak Tuhan, anak Tuhan seperti itu, ya kita harus beda. Itu bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Bukan si A, bukan si B. Bukan majelis, bukan pendeta. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Nah, kita tidak akan lemah. Kalau kita melihat firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan, itulah yang harus menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Gak usah melihat si A, gak usah melihat si B. Kita akan menjadi lemah, pasti akan terseret. Nah. Karena tiap-tiap manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Yang itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita melihat seseorang, pasti akan lemah kita. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau orang itu sempurna, tidak di sini tempatnya, di surga. Nah, kita ini masih dalam proses untuk menuju kesempurnaan. Itu diproses terus. Termasuk kebaikan kita sampai sempurna. Lalu saudara jangan mengatakan ini baik belum tentu benar. Baik ukuran firman itu pasti benar. Kalau baik menurut ukuran kita itu belum tentu. Tetapi kalau baik menurut ukuran firman Tuhan itu pasti benar. Ya. Kalau ukuran dunia mungkin orang yang memberi, wah itu lebih baik. Ya, kita akui kan? Kita mengakui itu. Kalau orang suka memberi itu kan baik. Saudara kan tidak pernah berpikir dari mana dia bisa memberi. Hasil kerjanya, kerja yang baik, apa dari hasil yang lain? Mungkin bukan hasil dari bekerja yang baik. Kan bisa saja itu terjadi. Menurut ukuran manusia kan baik memberi. Tapi kita kan tidak melihat dari mana asalnya. Ya. Jadi kalau baik menurut ukuran firman Tuhan itu pasti benar. Dan nanti kita akan melihat, walaupun kita sudah berbuat yang baik, tetap dikoreksi oleh Tuhan sampai kebaikan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi Allah yang bergerakkan, kita bisa berbuat yang baik. Ya. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjadi terang. Bagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Nah, ini harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan biarlah kita bisa memenuhi kerinduan Tuhan dalam hidup kita ini. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran ini tergenapi dalam hidup kita. Ya, supaya semakin banyak orang ya, yang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Setelah menggerakkan kita dilengkapi. Jadi firman Allah itu melengkapi kehidupan kita supaya kita bisa berbuat yang baik. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia atau punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi firman Tuhan itu akan melengkapi kehidupan kita, supaya kita bisa berbuat yang baik. Nah, untuk itu dijelaskan fungsi daripada firman Tuhan itu. Ya. Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, yaitu firman Tuhan. Itu bermanfaat, itu berguna untuk apa? Mengajar. Yang pertama tadi mengajar, menyatakan kesalahan. Itu firman Tuhan.
Jadi kalau setiap pemberitaan firman Tuhan nggak pernah menyentuh kesalahan, itu bukan firman Tuhan. Itu dagelan. Ya. Tapi kebanyakan orang yang senang seperti itu ya. Bukan kepingin kebenaran yang bisa menyentuh hatinya, tetapi yang diingat itu pendetanya yang lucu. Ya. Yang disukai kan itu. Lo aneh manusia itu. Tapi yang dirindukan itu bukan kebenaran. Justru itu yang laris. Karena lucunya ini. Kan masih banyak kalau hanya cari kelucuan saja orang-orang yang memang profesinya seperti itu. Itu bahkan kita itu harus semakin dewasa. Jadi kehadiran kita tuh mencari firman Tuhan. Ibadah itu cari kebenarannya, jangan melihat lucunya itu ya. Bahwa kita nggak tersesat nanti. Ya. Apalagi nanti kalau ada lawak terus bertobat dari pendeta yang ditampilkan ya lucunya luar biasa ini. Tapi bukan kebenaran yang ditampilkan, tetapi lucunya toh. Itu tidak akan membawa dampak kepada orang percaya. Kebenaran itu mengajak menyatakan kesalahan. Ini yang nggak disenangi. Bola-balik nggak disenangi. Ya memang masuk surga harus lewat jalan sempit. Ya, kalau jalan lebar tidak perlu seperti ini. Jalannya itu sempit, susah, berat untuk daging kita. Ya. Abot. Tetapi ini adalah jalan yang harus kita lewati. Tuhan Yesus menuju kepada kemuliaannya saja juga harus lewat proses seperti ini. Harus mati. Dagingnya itu harus mati. Dia juga mengenakan tubuh daging. Sama seperti kita itu. Ada kemauan apa saja sama seperti kita. Mau dia berdaging, menjadi manusia yang sama seperti kita. Tetapi Tuhan Yesus bisa mematikan keinginan dagingnya. Apa yang dilakukan selaras dengan kehendak Bapaknya. Nah, sebenarnya dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Itu menjadi makanan. Jadi untuk menuju kepada kemuliaan itu memang gak mudah. Daging kita itu harus mati. Keinginan nafsu kita itu harus mati. Walau kita belum 100% mati, harus lewat proses ini. Jadi selalu menyatakan kesalahan kita dan memperbaiki, tidak hanya dinyatakan kesalahan kita, firman Tuhan itu, tapi memperbaiki kelakuan. Ini agak kasar ya kalimatnya, tapi ya itulah untuk kita yang pasti. Memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah dinyatakan kesalahannya, diperbaiki. Kalau mau diperbaiki, nah setelah diperbaiki hidup dalam kebenaran, dididik hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi setiap pemberitaan firman Tuhan kalau tidak mendidik untuk hidup dalam kebenaran itu menyimpang dari firman Tuhan. Jadi isi firman Tuhan itu adalah membawa orang hidup dalam kebenaran. Dan dari situlah maka setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Percaya itu milik daripada Allah. Ya. Kalau kita perhatikan ayatnya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Diperlengkapi apa? Perbuatan yang baik
setiap firman Tuhan ini. Jadi apalagi pemerintah itu tanggung jawabnya kepada Tuhan, karena kita memberitakan kepada anak-anaknya. Bahwa anak-anaknya diperlengkapi dengan perbuatan yang baik. Ini sangat luar biasa. Itu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menggerakkan, Tuhan memperlengkapi kehidupan kita dengan firman-Nya supaya kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Yang harus menyediakan hidup ini tanpa kemauan kita tidak akan pernah bisa melakukan. Harus ada kemauan dalam diri kita untuk terus diproses oleh Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi memang tidak mudah, ya, agak mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, tapi itu jalan yang harus kita lewati. Tuhan Yesus sampai rela mati di atas kayu salib. Sebelum menuju kepada kemuliaan, itu proses. Dan itu ditinggalkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak-anak yang mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak yang ditinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam Titus pasalnya ke-14 itu melakukan perbuatan yang baik itu dengan kerajinan. Titus pasalnya ke-2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kehidupan kita, yang telah membebaskan kehidupan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan, Dia menguduskannya. Supaya apa? Supaya umat kepunyaannya itu, kepunyaannya sendiri itu bukannya istimewa. Supaya umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat yang baik. Ini umat menjadi umatnya Tuhan yang istimewa, menjadi kepunyaannya sendiri lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi untuk memiliki kehidupan kita ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita dapat berbuat yang baik. Dia bebaskan segala kejahatan yang sudah kita lakukan di masa lalu ketika kita belum mengenal kepada Tuhan. Dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala kejahatan. Sudah tidak terikat lagi seharusnya. Seharusnya kita ini sudah tidak terikat lagi oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat lewat korban Kristus di atas kayu salib ini. Supaya kita bisa berbuat baik, rajin berbuat baik, jadi terus menerus berbuat yang baik, tidak kadang-kadang. Karena ikatan kita, ikatan kejahatan kita sudah dilepaskan
ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi tujuannya supaya kita rajin bisa berbuat yang baik. Nah, itu saudara, jangan mengikatkan lagi diri kita itu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mengikatkan dirinya kepada kejahatan. Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Dan Tuhan ingin menemukan kehidupan kita sebagai miliknya ini menjadi umat yang rajin berbuat yang baik. Ya, biarlah Tuhan memberikan pemahaman kepada kita pada malam hari ini. Jadi tujuan Tuhan itu membebaskan kita supaya kita bisa berbuat yang baik. Ya, kalau dulu kita masih terus berbuat jahat, kita berubah memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, aman derita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah melihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, aman derita dengan darah-Mu, bersama-Mu. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, aman derita gantikan-Mu. Dengan darah-Mu, bersama-Mu. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
Betapa besar anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membebaskan kehidupan kami dari segala bentuk kejahatan yang mengikat di dalam kehidupan kami. Dengan satu harapan supaya Engkau menemukan kehidupan kami menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri. Menjadi umat yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang ada di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang bengkok saat ini, di tengah-tengah dunia yang jahat saat ini, supaya kami boleh memancarkan kasih-Mu, memancarkan terang-Mu, bahkan bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kami bersyukur malam hari ini kalau Engkau mengingatkan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kalau kami belum mampu untuk melakukan, Tuhan ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan lewat kuasa firman-Mu, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kehidupan kami, yang akan memampukan di dalam kehidupan kami, supaya perjalanan hidup kami di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari ini dan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Tuhan sucikan hidup kami, Tuhan kuduskan hidup kami dan layakkan kami, supaya persekutuan ini belum menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Hamba-Mu yang saat ini juga mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kiranya Tuhan Kau menguduskan kehidupannya, Tuhan Kau mengurapi pelayanannya, sehingga pelayanan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Demikianlah roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, Tuhan turunkan berkat-Mu di dalamnya, sehingga kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita pujikan. Saudara semua Tuhan berdiri. Mari kita siapkan lebih dahulu anggurnya, kita buka, kita siapkan lebih dahulu. Ya. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat-buatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ucap syukur atas kebaikannya, mengucap syukur atas kasih-Nya yang sudah dinyatakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita dibebaskan dari segala ikatan kejahatan, dari segala ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
supaya Engkau mengendaki dalam kehidupan kami untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan biarlah mendapati dalam hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh dapat melakukan sesuai apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini Kau selalu mengingatkan di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Trino yang akan menyampaikan partai gereja. Terima kasih Pak Tris. Saya sudah sempat berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian amat besar anugerah. Secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya Kau sudah memberkati kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Bapak Ibu Sulaiman, Bapak Ibu Yakub, untuk Ibu Mistia, untuk Ibu Amina, Ibu Wanisa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk anak Samuel, untuk anak Hosea, untuk Ibu Ani, Bapak Sukono yang sakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Untuk itu malam hari ini kami menyatukan hati kami Tuhan bersama jemaat-Mu untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Demikian pula kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk keluarga Bapak Tarsono yang dimana Bapak Tarsono telah dipanggil oleh Tuhan, kiranya untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada istri, anak, cucu menantunya, supaya mereka tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga proses upacara yang akan dilaksanakan, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Lewat proses upacara pemakaman ini boleh membawa kemuliaan daripada Tuhan. Menyerahkan untuk semua hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan rencana perbaikan konstruksi gereja ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan pembangunan ini. Kami percaya karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan
Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya